membahas tentang vektor. Jadi notasi vektor itu ya, kita akan bahas tentang notasi vektor. Nah, jadi besaran vektor digambarkan dengan sepotong garis dan besarnya diawali oleh panjang garis arah vektor. Nah, ini tunjukkan dengan panah. Jadi dia yang namanya vektor itu ditandai dengan garis ya, seperti ini. Lalu di ujungnya itu yang menunjukkan arah itu dikasih tanda panah. Itu cara menggambarkannya. Jadi ini berarti ke arah kanan gitu ya. Kalau misalkan ada sebuah vektor, arahnya itu 45 derajat ke arah sumbu X positif, maka dia dibuat seperti ini. Jadi kalau sumbu X positif itu arahnya ke sana, ini sumbu X positif ya, maka dia vektor tadi itu 45 derajat ke arah sumbu X positif itu digambarkan seperti ini. Berarti di sini 45 derajat. Nah, itu cara menggambarkan vektornya ya. Tidak ada yang sulit sebenarnya. Jadi jangan salah ketika menggambarkan, karena di sini ada keterlibatan arah. Jangan salah menggunakan arah. Kalau salah menggunakan arah maka nilainya juga akan salah. Nah, kemudian dinyatakan dengan huruf tebal. Kalau diketikkan ya pakai komputer, pakai huruf yang tebal, dinyatakan vektor, atau dinyatakan dengan bentuk yang seperti ini ya. Ada huruf A, kemudian yang A-nya tipis ya, di atasnya itu ada tanda vektornya, berarti vektor A. Kemudian besar vektor itu dibuat dalam bentuk seperti ini. Nah, secara grafik digambarkan kalau dia di dalam koordinat 2 dimensi X, Y ya. Nah, cara menggambarkannya seperti ini. Maka yang tadi saya bilang, kalau dia ada sebuah vektor ya, memiliki arah 30 derajat terhadap sumbu Y positif, maka kita buatkan sumbu X dan Y yang positif. Misalkan ini adalah X dan Y positifnya, 30 derajat itu kemari ya, ini 30 derajat, maka arahkan ya vektornya itu seperti ini. Inilah dia vektor 30 derajat itu ya. Oke, saya rasa sampai sini tidak ada masalah ya. Kemudian materi lainnya tentang vektor ya. Ketika suatu vektor dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain, yang perlu kalian ingat di sini adalah besar dan arahnya itu harus sama. Jadi kalau kita ingin pindahkan ya, besar dan arahnya sama. Jadi tidak boleh berubah gitu. Ya, kan ingin kita pindahkan dari P1 ke titik P2 gitu. Maka lihat arahnya, lihat besarnya. Dia akan tetap harus sama. Tidak boleh dirubah ya. Ini contohnya lagi, perpindahan dari titik P3 ke titik P4 sama dengan perpindahan dari titik P1 ke titik P2. Perpindahan vektor P dari P5 ya ke titik P6 memiliki besar yang sama dengan vektor A dan A aksen ya, tetapi dengan arah yang berlawanan. Nah, di sini kalau kita lihat ya, vektor A sama dengan vektor A aksen. Tetapi vektor B memang sama besarnya dengan vektor A tetapi lihat tanda panahnya di sini. Ya. Negatif. Dia berlawanan, satu ke bawah, satu ke atas. Jadi di sini kita berikan tanda minus. Karena tadi seperti saya sebutkan bahwa vektor itu menyatakan arahnya positif atau negatif. Ya. Nah, kemudian penjumlahan vektor. Jadi vektor A tambah dengan vektor B menghasilkan vektor C. Jadi kalau A ya ditambah dengan vektor B, maka dia akan menghasilkan vektor C. Maka untuk menggambarkannya itu berarti kalau misalkan vektor A-nya itu seperti ini ya, lalu vektor B-nya itu seperti ini. Nah, maka cara menggambarkannya yaitu seperti pada gambar yang sebelah kiri ini. Gambar dulu vektor A gitu kan. Nah, kemudian untuk menggambarkan vektor B, dari ujung vektor A ini tadi, ujung panahnya dimulai gambarkan vektor B. Nah, kemudian hasilnya tadi vektor C itu ditarik dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Nah, itu cara gambar yang pertama ya. Kemudian cara gambar kedua, A tambah B sama dengan C itu kan sama dengan B ditambah A
sama dengan vektor C. Maka bisa kita gambarkan B-nya dulu, kita buatkan vektornya, kemudian A, buatkan vektornya, lalu tarik dari titik pangkal B ke ujung A, vektor C. Kemudian yang ketiga caranya itu ya, hubungkan pangkal pada masing-masing vektor A dan B. Ini yang C ini ya. Jadi gambar vektor A di sini, lalu ini vektor B hubungkan, kemudian ini dibuat garis putus-putus yang besar dan arahnya sama dengan vektor yang ada di yang dicerminkan itu ya, yang diproyeksikan. Yang ini juga yang A-nya ini sama. Lalu nanti tarik garis ya diagonalnya, maka itu adalah vektor C. Nah, kalau kita lihat di sini hasil dari penggambaran ketiga gambar ini yang A, B, dan C, besar dan arah dari vektor C ini sama, berarti ini sudah benar ya metode penggambarannya. Kemudian penjumlahan vektor ini satu lagi adalah A tambah B. Nah, seperti ini. Jadi kalau besarnya sudah sama, arahnya sudah sama, maka langsung aja jumlahkan. Ya, jumlahkan. Nah, kalau misalkan ada penjumlahan vektor yang arahnya berlawanan, ya, misalkan seperti ini, ya, maka dia langsung dikurangkan. Jadi kita kurangkan dia. Jadi kalau di sini ini dia jangan sampai dibuat perlu seperti ini, misalnya A1, kemudian B, ya kan? Hasilkan vektor C. Jadi A tambah B, ya. Ingat B-nya di sini adalah negatif, ya. Negatif. Jadi harus diperhatikan tandanya, tanda dari panahnya ini, ya. Jadi bisa terjadi kesalahan dalam penjumlahan, ya. Akibatnya salahlah nilainya. Karena ingat tadi, vektor itu punya besar dan arah. Arah itu menentukan besarnya, ya, nilainya. Ya. Lalu mengenai kesamaan vektor atau vektor yang sama, nyatakan sama dengan vektor yang lain apabila besar dan arahnya sama. Ini seperti ini ya. Arah itu dinyatakan dengan sudut ya. Ini kan sama ya arahnya ya, sudut. Atau bisa dinyatakan juga ke arah positif atau negatifnya. Kemudian besarnya, panjang vektor ini kan sama, maka dinyatakan sebagai vektor yang sama ya. Kemudian ini ada beberapa konstruksi untuk mendapatkan vektor C tambah A tambah B. Jadi kalau misalkan ada vektor yang seperti vektor yang gambar A ini tadi ya, maka untuk menjumlahkannya itu ya, misalkan ini ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, kita jumlahkan, maka bisa kita lakukan penjumlahan dulu pada vektor A dan B. Ya, vektor A dan B ini, ya, ini vektor A, ini vektor B-nya kita pindahkan ke bawah sini, ya. Kemudian kita tarik garis dari titik A ke titik B, itu menjadi vektor D. Nah, kemudian tinggal vektor C kan, A dan B kan sudah jumlahkan kan, menjadi D. Kemudian tinggal vektor C. Vektor C ini kita gambarkan dari ujung vektor D, kita tarik garis. Nah, kemudian kita ambil resultannya ya dari ujung dari pangkal vektor D ke ujung vektor C. Maka R inilah resultan dari ketiga vektornya, jumlah dari ketiga vektornya. Kemudian ada lagi cara yang kedua, ini ya. Nah, cara yang kedua ini kita hubungkan semua vektor-vektornya. Vektor A kita gambarkan dulu, lalu dari ujung vektor A menjadi pangkal vektor C, vektor B, dari ujung dari vektor B adalah pangkal dari vektor C. Nah, ini bisa kita tarikkan, itu gambar yang D ya, gambar yang D. Bisa kita tarik langsung resultannya ini. Ya, dapatlah dia langsung resultannya. Kemudian pada gambar C ini dia yang B dengan C ini kita buatkan dulu dia resultannya. Ya. Kemudian itu kita hubungkan dengan vektor A. Lalu kita tarik garisnya. Tuh. Kemudian ada juga cara yang lain ya, A tambah B, C tambah A tambah B. Bisa kita buatkan B dulu, kita gambarkan, lalu A, lalu C, kita tarik garis. Jadi mana saja yang duluan pun bisa kita kerjakan dari ketiga gambar ini tadi. Asalkan besar dan arahnya sama, maka hasil dari penjumlahannya akan tetap sama gitu. Ya. Jadi
Jadi banyak ya, banyak cara untuk menggambarkan konstruksi dari hasil penjumlahan ya vektor. Oke, selanjutnya vektor A dan vektor B ya. Untuk gambar si A ini tadi, ini gambar awalnya ya, vektor A dan vektor B. Nah, untuk gambar si B, kita lihat vektor A tetap arahnya ke sebelah kiri. Sedangkan vektor B ya, dia sudah berubah arah. Yang tadi tanda panahnya tadi ada di sini, berubah tanda panahnya itu menjadi ke atas gitu. Berarti dia yang tadinya positif vektor B menjadi negatif vektor B untuk gambar B. Nah, kemudian untuk gambar C ya, vektor A ya kan ditambahkan dengan negatif dari vektor B ini tadi yang dari gambar A, arahnya ke sana. Maka A tambah negatif vektor B sama dengan A kurang B ya. Jadi kemudian yang vektor D-nya ya, A kurang B ya. Inilah penggambaran hasil dari vektornya. Ini vektor A, ini gambar vektor B-nya ya. Jadi hasilnya ini ya. Jadi A kurang B itu menjadi di sini dia gambarnya ya. Inilah dia gambar A kurang B berdasarkan hasil dari pada gambar yang C ini tadi gitu. Oke, ini penjumlahan selisih. Mungkin kalau yang untuk bagian ini nanti saya jelaskannya itu lebih bagusnya pada saat bagian dua dimensi ya, bagian dua dimensi mungkin nanti akan saya jelaskan. Coba saya lihat dulu ya, di pertemuan pertama kah itu atau di pertemuan kedua. Kayaknya di pertemuan pertama ya, saya ambil dulu materinya. Sudah terlihat di screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa yang terlihat? Apa yang terlihat? Lembaran buku, Bu, yang terdapat di Word. Oke, berarti pas ya. Saya langsung menjelaskan di sini aja. Nah, kita masuk kepada komponen persegi panjang pada vektor ya, untuk vektor. Jadi untuk sistem gaya dua dimensi. Berarti kalau dikatakan sistem gaya dua dimensi, kita di sini menggunakan koordinat x, y. Ya, jadi hanya dua koordinat x dan y. Ya. Jadi kalau sebuah gaya kita gambarkan ke dalam ke dalam koordinat x, y ini, kita ambil contoh pada gambar 25 ya. Di sini gambar 25. Ini dia gayanya ya, kalau kita buatkan di sini. Ini gayanya tadi ya, ini. Ya. Ini vektornya ya. Dia berada di dalam koordinat dua dimensi x dan y positif. Ya. Maka si vektor f itu dinyatakan ke dalam vektornya, ya, dinyatakan dalam besar vektornya
Maka F, di sini vektor ya, F sama dengan Fx ditambah dengan Fy. Ya. Jadi vektor Fx ditambah dengan vektor Fy. Itulah si vektor F ini. Ini. Jadi dengan kata lain, ya, kalau kita jabarkan si vektor F ini ke dalam koordinat X dan Y, maka dia akan memiliki komponen gaya X dan komponen gaya pada sumbu Y-nya. Jadi kalau kita membuatkan komponen gaya pada sumbu X, ini sumbu X ya, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Ya. Jadi kalau kita buatkan gaya pada sumbu X-nya, ini sumbu X. Nah, bagaimana menggambarkannya? Ya, kita proyeksikan dia. Jadi kita proyeksikan dia ya terhadap sumbu X-nya. Ya. Saya ulang ya. Jadi ini dari gayanya, awal mulanya itu gayanya ada di sini ya, gaya si F. Nah, kita ingin membuatkan komponen-komponen gayanya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ada sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, untuk membuat komponen gayanya kita proyeksikan. Ya, kita tarik garisnya ya. Kita buat garis putus-putus di sini. Ya, tegak lurus terhadap sumbunya. Nih. Ini juga kita buat garis putus-putus, tegak lurus terhadap sumbunya. Lalu untuk menggambarkan komponen gayanya, kita tarik garis dari pangkal ya, pangkal vektor F itu tadi, kita tarik garis sampai menyentuh garis putus-putus tadi. Lalu kita buatkan tanda panah yang sama posisinya ya dengan si F ini tadi. Maka disinilah tanda panahnya. Nah, begitu pula yang pada posisi si Y-nya, ditarik dari pangkalnya ini berakhir ya di garis putus tadi. Nah, untuk si tanda panahnya itu sama dengan ini ya posisinya, maka dia di sini. Maka ini menjadi Fx ya, yang di bawah ini menjadi Fx, kemudian yang di samping itu menjadi Fy. Ini menjadi Fx-nya, ini Fx-nya, ini Fy. Ya. Jadi satu dia arahnya ke sana, ini Fx, satu lagi arahnya kemari, ini Fy. Ya, dari si gaya F yang ada tadi itu yang di sini, ini F-nya. Jadi Fy dan Fx ini merupakan komponen-komponen vektor dari si F. Ya. Dari si F. Nah, si komponen-komponen vektor ini juga memiliki vektor satuan. Nah, vektor satuan yang dia punya itu untuk sumbu X itu adalah I dan sumbu Y itu adalah J. Maka kalau kita masukkan vektor satuannya ke dalam vektornya itu, maka menjadi F sama dengan Fxi ditambah Fyj. Ya, itu. Nah, di mana skalar Fx dan Fy merupakan komponen skalar dari X dan Y dari vektor F. Nah, jadi kalau kita buatkan komponen skalarnya, ya, ini kan komponen vektornya tadi ya. Kalau kita buatkan ke dalam nilai Fy dan Fx-nya, komponen skalarnya itu, Fx itu, ya, kalau misalkan di sini itu adalah sudutnya, ya, ini adalah sudutnya, penggambaran sudutnya ke arah sumbunya tadi, ini ada sudut theta, maka si Fx, ya, itu adalah karena Fx ini mengapit sudut bersama dengan si F, ya, tolong diperhatikan si Fx ini mengapit sudut dengan si F-nya, ya, ini, maka Fx itu adalah F cos theta. Lalu si Fy kan ini juga Fy ya, ini juga Fy, ini kemari kan sama kan, besar dan arahnya sama kan, maka dia ini juga Fy. Nah, karena si Fy ini berada di depan sudut theta, maka Fy sama dengan F sin, pakai sin ya, theta. Oke.
Maka bisa kita buatkan persamaan fx sama dengan f cos theta, fy sama dengan f sin theta. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai f-nya, untuk si f-nya itu, karena di sini bentuknya seperti ini, maka si f ini adalah Pitagoras ya, Pitagoras dari fy dan fx hasil penjumlahannya. Maka di sini menjadi fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Nah, kemudian untuk arahnya, tadi kan sudut tetanya ada di sini ya, ini sudut tetanya. Untuk besarnya arah, ya untuk arah dalam vektor ini, arah dinyatakan ke dalam sudut ya. Maka kita carikan ya, untuk theta ini adalah menggunakan tan saja kita ya, arcus dari tan dari si fx ya, fy per, nah itu untuk arahnya. Nah, jadi dapatlah di arahnya itu adalah fy per fx, tan dari fy dan fx-nya tadi. Oke. Nah, jadi sebenarnya inilah yang paling penting atau yang utama dari penentuan komponen-komponen dari vektornya. Ya, jadi kalian nggak perlu sulit pusing lagi ya, karena sebenarnya ya sudah pernah kalian pelajari dulu pada saat SMA mengenai vektor-vektor ini. Jadi kalau dulu SMA, saya rasa pun soal ujian pada saat kalian masuk perguruan tinggi juga ada gitu ya. Kalau saya dulu pada saat ujian pernah mendapatkan soal yang seperti ini. Ini soal yang paling sering didapatkan pada saat ujian. Ya, ini ada suatu benda ya didorong dengan gaya F. Benda ini memiliki massa sekian 10 kg misalkan. Nah, sering soal-soal seperti ini masuk. Nah, ini juga melibatkan vektor gitu, karena sini ada gaya normal gitu kan, ada gaya geseknya gitu. Nah, ini kan sebenarnya penjumlahan vektor di sini. Ini sudah kalian dapat dulu materinya pada saat SMA gitu. Jadi saya rasa tidak terlalu sulit lagi untuk memahami vektor pada mekanika teknik ini gitu. Makanya saya bilang tadi kalian buka-buka lagi buku-buku SMA-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Bertanya, Bu. Nah, silakan. Mengenai arah gaya, Bu. Kalau misalnya F-nya ke bawah, Bu, berarti pada saat F-nya berarti ikut ke bawah juga ya, Bu? Kalau F-nya ke bawah, kita gambarkan dulu ya. Maka langsung aja gambarkan. Febri tadi nanya ya. Iya, Bu. Febri, sorry. Misalkan fx-nya kemari. Fy-nya. Ini maksudmu Ferry? Hah? Iya, Bu. Iya, Bu. Maka dia untuk menjumlahkan vektor resultannya itu ini. Inilah F-nya. Bisa kan? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Makanya tadi saya sebutkan itu di awal-awal bahwa perhatikan tanda panahnya, arahnya kemana. Maka untuk resultannya itu akan sama arahnya dengan penjumlahan vektor tadi. Ini dia kan sama-sama arahnya di sini kan, ini kan ujungnya. Ujung panahnya di sini, ini ujung panahnya di sini. Maka ketemunya itu nanti ujung panahnya di sini untuk resultannya gitu. Kalau misalkan kita gambarkan seperti ini satu kemari, ini satu kemari, ya kita buatkan garis putusnya. Maka resultannya itu ini, ya warnanya kurang terang. Oke, kemudian ada lagi nih gambarnya ya. Satu dia kemari, satu lagi kemari. Maka untuk resultannya itu jadi di sini gitu. Ya. Maka perhatikan ujung dari panah-panahnya ini. Perhatikan dia, karena itu menentukan arahnya. Nih. Jadi ini adalah komponen-komponen gaya dari si vektor F ini gitu. Ingat
ya komponen-komponennya. Jadi untuk membuat komponen-komponen gayanya dia diproyeksikan terhadap sumbunya. Jadi misalkan sini ada vektor F, buatkanlah komponen-komponen gayanya pada sumbu X dan sumbu Y. Langsung aja gambarkan koordinatnya. Mulai dari pangkalnya ini menjadi titik koordinat nolnya. Ini sumbu X positif, ini sumbu Y positif. Berarti komponen-komponen gayanya mana? Ini FY-nya. Kemudian untuk Fx-nya itu ini. Ya. Nggak ada yang sulit di situ. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bagian ini nanti akan ada tugas kalian di sini. Yang akan saya terangkan cuma satu, selebihnya akan kerjakan sendiri. Nah, di sini ada gaya F. Ya, kita lihat di sini ada tongkat yang diletakkan atau dijepit ya pada lantai seperti ini. Ini ibaratkanlah ini lantainya ini, ya. Ini ibaratkan lantainya, dijepit pada lantai. Nah, tongkat itu ditarik, ya, ditarik sebesar F. Sebesar F ini dengan sudut beta terhadap sumbu Y yang gambar sumbu Y, gambar koordinat X dan Y-nya seperti pada gambar. Bisa terlihat dengan jelas di screen-nya? Bisa, Bu. Ya, jadi seperti terlihat pada gambar ini. Nah, jadi di sini kita gambarkan bagaimana proses pembentukan nilai Fx dan Fy-nya, gitu ya. Maka di sini kita gambarkan dia, ya. Nah, ini untuk sorry nggak kelihatan dengan jelas ya. Saya ganti warna dulu. Warna merah. Nah, ini si F-nya kita proyeksikan terhadap sumbu X-nya. Nah, ini menjadi garisnya. Ya, kita tarik garis. Ini menjadi Fx. Kemudian F ini juga kita proyeksikan terhadap sumbu Y-nya. Ingat, memproyeksikan tegak lurus ya. Harus tegak lurus. Ini menjadi Fy. Nah, maka Fx-nya kalau ini adalah sudut theta, sudut beta, ya. Saya ganti warna. Kalau misalkan ini adalah sudutnya sudut beta, ini kemari, ya. Maka hasilnya dari penjualan dari gambar ini ya, maka si Fy itu mengapit sudut bersama si F. Maka si Fy-nya itu ya karena mengapit sudut, maka Fy-nya adalah F cos beta. Kemudian si Fx-nya ini kalau kita pindahkan Fx-nya ini kemari, ini juga sama juga dengan posisinya di sini. Ini juga Fx ya, ini juga Fx. Maka dia Fx itu adalah F sin beta. F sin beta. Nah, itu untuk gambar yang pertama. Ini adalah penjelasannya ya, bagaimana kita membuat komponen-komponen gayanya. Nah, sekarang tugas kalian untuk praktikum menggambarkan untuk yang gambar yang kedua, ketiga, dan keempat. Yang ini, kedua, ketiga, dan yang keempat ini. Ini tugas kalian untuk praktikum.